Hai Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Cupi Ceda di Rabu Bicara. Oke, buat Sobat Smart yang baru gabung nih, tak kasih tahu Rabu Bicara itu adalah podcastnya dari PPSDM BNNRI. Nantinya apa yang kita bahas di sini akan ditayangkan di YouTube-nya PPSDM BNNRI tiap hari Rabu ya. Namanya juga Rabu Bicara gitu. Oke. Sedikit berbeda dengan podcast yang lain, Rabu Bicara ini nanti hostnya sama narasumber akan ganti-ganti teman-teman. Ya, hari ini kebetulan saya yang ada duduk di sini menemani teman-teman semua bersama nanti narasumber kita yang ada di sini, Mbak Kevita. Halo Mas Halo Supis. Kak, panggilnya Kak, Dek, Mbak atau Ibu? Kak aja dong. Kak, oke. Aku masih muda. Luar biasa sekali. Ya, masih masih kelihatan seger Kak ini Kak ya, Ya, masih masih pagi pagi. ya. Jadi gini Kak, Hmm. selamat datang kami ucapkan di PPSDM Ya, makasih BNNRI. Mas Kebetulan Supis. Kak Kevita itu asalnya dari Dari Bogor. Bogor ya? Ya, dari Bogor aku. Anu ya, apa namanya, asli Bogor ya? Asli Bogor semua? Bogor. Keluarga asli Bogor semua? Iya, Bapak Bogor, Mama Jakarta, tapi Jakarta Palembang. Oh, ya ya ya, Indonesia Raya dong ini. Jadi gini Kak Kevita, sedikit cerita nih Kak Kevita. Di BNN itu kan tiap 2 tahun itu kan ada survei gitu kan. Di 2017 kemarin kalau dilihat dari survei itu 24% dari 1,77% penyalahguna narkoba di Indonesia itu asalnya dari pemuda remaja gitu. Terus 2019 kemarin juga diadakan survei, ternyata usia pemakaian di usia remaja itu meningkat juga itu. Hingga nasional itu 1,8. Nah, terakhir di 2021 kan. Setelah 2019 kan 2021 ya 2 tahun kemudian. Ya. Kalau kita ingat itu masa pandemi ya Kak ya. Iya, pandemi. Masih pandemi ya? Iya, turun apa naik itu kalau menurut Kak Kevita? Naik. Kok tahu? Karena kan biasanya kan lagi pandemi nih, Ah. orang-orang pada nyari hal-hal baru sih biasanya kayaknya ya. Luar biasa sekali. Betul, naik di 2021 kemarin sempat naik 1,9 dan usia remaja lagi-lagi Hmm. mendominasi kenaikan itu. Kalau boleh cerita nih sedikit dari hasil survei itu, banyak faktor sih ya yang menyebabkan teman-teman kita, saudara-saudara kita usia remaja, pemuda yang mereka menyalahgunakan itu salah satunya adalah coba pakai, terus lingkungan. Iya, Dan yang paling pengaruh itu adalah teman. benar. Teman sebaya Iya. ya, ngalamin ya. Ngalamin. Pengaruh teman itu luar biasa sekali Benar, ya. ngaruh banget. Nah, itu. Jadi tapi kabar baiknya kalau kita ingin mencegah itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya ya adalah kita pilih teman yang baik pastinya. Ya harus sih. Lingkungan soalnya ya. Lingkungan. Itu kan Terus juga yang paling penting di situ katanya adalah pola hidup sehat. Oke, pola hidup sehat. Nah, ngomong tentang pola hidup sehat sengaja Iya. nih Kak Kevita tak ajak ke sini untuk ngobrol sama Sobat Smart semua loh. Boleh kalau mau nyapa Sobat Smart ya? Halo Sobat Smart, apa kabar? Jadi sengaja emang kita ngundang Kak Kevita di sini untuk yuk kita ngobrol, kita cerita ke Sobat Smart gimana sih caranya kita bisa menjaga atau kita bisa memulai pola hidup sehat Ya. agar terhindar dari itu semua. Ya, as you know, Sobat Smart semua, Kak Kevita itu adalah atlet ya kayak gini, ya ini kayak gini cantik-cantik kayak gini itu atlet nih ya kan prestasinya luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya, boleh cerita dong Kak. Kalau kita ngomong atlet Kak Kevita itu mulai kapan sih dari atlet? Kalau buat jadi atletnya itu mulainya sekitar umur 10 tahun ya. Kelas 5 SD itu udah pengen jadi atlet. Udah tanding ke waktu itu pertama tanding keluar daerah ke Jogja. Kelas 5. Kelas 5 SD. Oke. Tanding apa? Atmajaya Open. Apa? Oh, Atmajaya. Iya, Atmajaya Open. Oke. Jadi dia nasional tapi open. Itu kelas 5 ya? Kelas 5 SD. Udah mulai tanding ya? Udah. Terus berlanjut terus ya kan? Iya, berlanjut. Jangan-jangan menang tuh waktu itu? Enggak, itu malah pertama kali tanding di Atmajaya kalah. Kalah. Ya? Karena terlalu capek. Oh, percaya. Pemanasannya terlalu menggebu-gebu, jadi pas di lapangan udah capek duluan. Oh, gitu. Kalah aku malah pertama kali itu. Tapi nggak putus semangat ya waktu itu ya? Enggak, karena jadi kan kalau ikut taekwondonya itu dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Tapi sebelumnya juga dari umur 2 tahun tuh kata orang tua suka dibawa buat orang tua saya kan bapak saya taekwondo juga, pelatih kebetulan, pantes. pelatih. Dari gennya udah. Iya. Pelatih, terus atlet juga waktu mudanya kan. Dulunya Ya, apa itu ya? ya. Jadi waktu umur 2 tahun tuh katanya suka dibawa-bawa buat ngajar.
Jadi udah sering ngelihat atlet gitu. Terus kalau papa ngewasitin juga suka ikut, nanti nungguin di samping meja wasit tuh Oh, biasanya. atlet juga habis itu Iya. wasit papa itu ya. Iya, wasit juga. Terus nah dari situ kan ngelihat kok atlet keren banget, terus pengen jadi atlet gitu Oh. kan. Jadi awalnya gara-gara itu pengen jadi atlet tuh gitu. Buat jadi atlet benerannya itu sekitar SMP kelas 2. Sampai kelas 2 itu berarti 13 tahun ya. Iya, Iya, sekitar 13 13 14 tahun 14 ya. tahun Ya, ya. gitu. 13 14 tahun mulai tanding kelas 5. Terus Mm-mm. latihannya mulai kapan? Latihan itu yang pertama masuk taekwondo umur 5 tahun, tapi Wis. itu masih ikut-ikut taekwondo aja. Oh, Ikut-ikut taekwondo. Latihannya pertama kali di rumah. Papa tuh buka dojang tuh tempat latihan taekwondo. Itu di rumah. Nah, itu sama tetangga-tetangga latihannya. Terus berjalan ya kan, kalau lingkungan itu pasti ada yang bertahan, ada yang keluar. Iya. Nah, itu dari banyak yang bertahan cuma 7, terus mengkerucut lagi. Tinggal Yang tersisa dari dojang itu cuma aku sampai sekarang. Yang lainnya sibuk sekolah, sibuk Iya. kuliah gitu-gitu. Tapi yang tersisa terus dilanjutkan, wah prestasinya luar biasa. Alhamdulillah Ya, di situ, sampai ya sekarang. kan? Udah berapa medali sekarang? Waduh, Lupa. Mas. Saking banyaknya. Iya, udah banyak ya. Mungkin kalau event multi eventnya tuh kayak Popnas, aku Popnas 2 kali tuh, 2011 sama 2013. Nasional nih. Nasional. Ya. Popnas tuh Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Aku wakilin Jawa Barat waktu itu. Kalau pelajar maksimal usia berapa? Pelajar itu maksimal SMA dan masih Oh, terdaftar SMA. di sekolahnya. Iya. Tuh. Itu 3 kali. 2 kali ya kan? 2 Ya. kali Popnas. Iya, 2 kali Kalau Popnas. setelah itu di PON juga alhamdulillah 2 kali. 2 kali. Terakhir yang kemarin di Papua kemarin. Ya, 2021 kemarin. Emas di ya Papua. kemarin. Alhamdulillah Mas. Ya, PON 2 kali. Ya. Terus pernah SEA Games juga 2013. 2013 Satu kali, game. Oke. SEA Games satu Emas kali. juga ya itu ya? Enggak. Perunggu kalau nggak salah Perunggu, ya. ya. Perunggu. Terus kejuaraan dunia sekarang yang single event ya. Kejuaraan dunia di Bali. Itu kejuaraan PUMSE. Oh iya, PUMSE itu apa? Nah, jadi kalau taekwondo itu ada 2 Mas, ada kyorugi sama PUMSE. Kalau kyorugi itu yang kita suka lihat kayak biasa tuh, merah lawan biru tanding. Pakai body protector gitu kan. Kalau yang PUMSE itu kita jurus. Oh, gerakan-gerakan ya, itu ya. gerakan. Ada biasanya 8 jurus yang bakal dikocok buat nanti dimainin. Sekali main tuh bisa 2 atau 4 kayak gitu. 2 atau 4 jurus. Iya, 2 atau 4 jurus. Jadi 2 buat semifinal, 2 buat final. Tergantung pesertanya berapa. Berarti spesialisasinya di sana ya? Iya, di PUMSE. Nggak pernah tanding gitu? Pernah waktu kecil, cuman waktu kecil itu tiap mau tanding yang kiro gitu pasti sakit. Pasti demam tuh, mungkin demam panggung kali ya. Iya. Sakit. Terus kelas berapa ya, kelas 4 itu sakit DB tipes sekaligus kan. Udah tuh nggak latihan lagi, tapi aku tuh suka gitu latihan tuh, aku suka. Jadi akhirnya dimasukin lah ke PUMSE. Itu tuh baru-baru awal ada PUMSE yang bakal dipertandingin gitu. Jadi ditarik ke situ sampai sekarang. Ya. Terus rutinitasnya gimana itu untuk kita ada 8 jurus nih gitu kan. Kita pelajari mulai dari kecil gitu kan. Tapi yang namanya belajar itu kan nggak sekali 2 kali langsung bisa gitu kan. Coba cerita dong. Ya, aku tuh jadi dari kecil SD, SMP, SMA itu tiap pulang sekolah pasti latihan. Pulang sekolah pasti latihan. Iya. Jam berapapun pulangnya gitu kan. Iya. Jadi ada pelatih aku namanya Sabung Boris, pelatih yang buat jadi atlet nih. Sabung Boris. Aku kalau dia ada di mana tuh aku pasti ngejar buat latihan gitu. Oh, pelatihnya yang dikejar nih? Iya. Bukan kita yang dikejar-kejar pelatih. Karena aku pengen latihan sama Sabung Boris. Jadi itu pasti ke sana. Dulu aku di sekolahnya di SMP 5 nih, SMP 5 Bogor. Sabung Boris ada di SMA 4 tuh, Bogor. Lagi ngelatih di sana nih. Iya, lagi ngelatih di sana. Nanti pulang sekolah tuh aku ke sana, nanti dianterin mama gitu. Sana, ya. Untuk latihan ya. Jadi, tiap hari itu. Iya, tiap hari. Mama sih bilangnya sehari latihan itu bisa ke 3 tempat. Dan aku nggak capek. Sehari latihan bisa ke 3 tempat, gitu kan. Sampai sore dong. Kata mama sih, seingat aku sampai jam 10 baru sampai rumah, 10 malam. Rata-rata. Ya. Hampir tiap hari. Iya. Wow.
karena aku suka latihan Mas. Ya. Aku tuh lebih suka latihan daripada belajar. Eh, Dari ah, kecil. latihan itu juga belajar. Iya, maksudnya Iya kan? kalau di kelas tuh aku Oh, bosen. gitu. Aku pengen yang bergerak gitu. Oh, oke. Iya. Bisa dong di kelas yang bergerak kalau kayak gitu ya kan? Iya, Kelas kalau alam kelas kalau ini. kelas olahraga tuh aku paling Hmm, seneng kalau bagian cuma olahraga. Ya, ya. bergerak. Kalau bisa olahraganya setiap hari selama 1 minggu ya kan enak sekali. Tapi capek nggak sih? Capek sih capek, Mas. Cuman senang udah gitu makin gede kan aku kan atlet nih, aku tahu Heeh, kebutuhan aku, heeh. kewajiban Mm-mm. aku. Nah, aku tuh butuh latihan Mm. buat ngejaga kebugaran Ya, gitu. Kalau misalkan atlet itu kalau kata pelatih fisik aku, ya. kalau nggak latihan 2 hari aja dia udah bakal turun. Terus kembalinya agak lama juga ya? Kembali ini lama, Agak turunnya sulit ya? cepat, naiknya lama pasti Kayak gitu. berat badan. Ya. Ya, Naiknya berat cepat, badan ya naiknya kan? cepat biasanya Turunnya ya. wow. Emang kondisinya seperti itu ya kalau kita ngomong apa namanya event-event olahraga ya, ada batas usia maksimal yang harus Ada biasanya. yang ditentukan oleh panitia kan? Iya. Karena untuk menjaga regenerasi juga gitu kan. Karena Makanya kan kalau misalkan mungkin karena kalau yang ini terus yang adik-adiknya kapan majunya? nanti telat gitu kan. Iya, Ya, gitu. mereka majunya telat, kesempatannya semakin sedikit gitu Iya, kan. gitu. Akhirnya pada saat yang senior itu udah lepas ya mereka panasnya telat itu Iya. kan kasihan ya kan seperti Karena itu aku kan. juga waktu aku masuk pelatnas itu umur 14 tahunan. Hmm. Setahun dari situ ya regenerasi, yang Iya, senior-seniornya udah pada iya. enggak, nanti kita yang masuk gitu. Bagus itu kayak gitu ya kan. Iya, Makanya gitu. tak lihat itu di media sosial sekarang udah mulai Udah aktif ya? Iya, udah aktif di media sosial. Udah nggak tentang Sudah taekwondo terus ya, iya. masnya? Tapi kalau kalau dilihat dari jadwal yang sangat padat kayak gitu Kak. Ini kan kadang rasa capek itu ada itu kan. Ada, Terus, iya kan? ada Terus, banget. pernah nggak sih ada yang sempat kepikiran atau nawari untuk apa doping atau ya kan kalau di atlet Oh kayak iya gitu iya. kan atau biar kita bisa yang namanya orang capek gitu kan tapi bisa tetap harus latihan lagi gitu kan Hmm, ya enggak sih kan, ada karena kan kita Ah, hidupnya di kalau atlet itu hidupnya di mes kan ya, iya itu benar-benar dijaga banget, Hmm, apalagi ada sapamnya. Nanti hmm, kalau masuk tuh ditanyain kayak hmm. gitu-gitu, Mas. Tanyain namamu siapa Enggak, oh mau enggak ngapain di sini, mau ketemu siapa oh kayak gitu gitu. Terus jangankan buat kayak gitu ya, Hmm. sebenarnya kita kan atlet juga butuh multivitamin. ya ya itu Itu juga harus atas apa ya namanya, kayak persetujuannya di medis tim medis, karena ada suplemen-suplemen yang itu kan niatnya buat suplemen kita, iya menjaga, tapi mungkin kondisi fisik ya, gitu kan ya nah menurut lidahnya itu lidah kayak peneliti doping gitu di Indonesia, Hmm. mungkin menurut lidahnya itu mengandung doping nih, nggak bisa dipakai, Hmm. nanti takut kena pas di kejuaraan-kejuaraan yang harus tes doping, Hmm. akhirnya gak dipakai kayak gitu-gitu. Jadi emang dari dokternya sendiri, dari medisnya sendiri, kita dianjurkan buat yang alami aja, kayak buah harus banyakin buah, Hmm. banyakin minum air putih kayak gitu, Mas. Ya, ya. Ya, jadi kalau Tapi berarti pada saat itu gitu kan sampai sekarang mungkin ya ya latihan jalan terus nih terus asupan gizi dalam tubuh itu sampai saat ini meskipun posisi nggak di pelatnas gitu ya kan di rumah itu tetap harus terjaga juga gitu ya harus, soalnya kalau aku, Hah? tapi biasanya atlet-atlet juga ngerasain makannya terlalu sering yang apa ya, kotor, Hah? itu pasti ngerasa nggak enak, badannya tuh berat atau gampang panas gitu Sorry perutnya. kotor gitu aku Iya. merasa hina Enggak kalau maaf ya soalnya dari dulu dibilangnya kayak gitu. ya ini makanan kotor ini ya kan Ya, jadi karena sekeras apapun kita berusaha ini akan dikalahkan oleh makanan iya ini gitu ya iya, kayak kita kan latihan ototnya rusak, ototnya kan rusak, robek, dia melar gitu Hmm. kan. Kita tuh butuh yang bisa kayak kita, kalau ban itu ditambel gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa jaga makan, ototnya rusak ya nanti gampang cedera juga. oh iya. Kak Revita, kalau sekarang itu kan sudah mulai nongkrong, sudah mulai bermedia sosial, Iya sih. ya terus tak lihat juga ada beberapa endorse iklan, gitu kan. Eh, berarti kan waktunya itu kan makin kalau dulu kan fokus latihan banyak sekali, Iya. kan habis di latihan hingga kita tidak bisa atau tidak kuat untuk melakukan hal lain. Kalau sekarang kan sudah mulai bisa melakukan hal lain, berarti Iya. porsi latihannya berkurang dong kalau kayak gitu. Atau ada cara nggak sih biar ini semua kegiatan kita semua di luar ini tidak mempengaruhi kebugaran kita gitu. Ya itu kan balik lagi ya. Hmm. Jadi yang aku bilang tadi, kalau atlet itu harus tahu apa yang badannya butuhin. Hmm. Nah,
aku tuh butuh latihan. Hmm. Aku tuh mikirnya aku butuh latihan dan nggak cuma aku yang pengen menang gitu. Jadi aku kalau misalkan nggak ada jadwal latihan, nambah sendiri kayak jogging, minimal jogging, harus jogging. Terus kalau taekwondo itu kan bukan cuma jogging ya, kita ada gerakan-gerakan Iya. juga. Itu juga aku di rumah latihan Latihan kayak di rumah, gitu-gitu. ya. Di rumah juga sedia alat-alat buat latihan kayak gitu. Tapi kegiatan sekarang di luar gitu kan, hangout, ya kan, main. Ya. Itu apa, mengurangi tingkat kebugaran nggak kalau menurut? Kalau menurut aku sih enggak, karena aku pun bukan orang yang bisa nongkrong lama-lama tuh nggak betah. Oh, ya, karena sudah terbiasa kita Iya. disiplin ya. Ya kan? Jadi kayak jam 9 aduh udah ngantuk deh gitu. Udah pulang Wah, gitu. enak sekali jam 9 sudah ngantuk, aku juga Iya. mau kayak gitu ya kan. Nanti Gitu, pagi. karena dari dulu kan, malah di mes itu jam setengah 10 udah kumpul HP mas, udah harus tidur jam Oh, HP dikumpulin. sempat kayak gitu. Oh, ya. Nanti subuh baru dibalikin. Dibalikin. Karena bisa jadi mengganggu waktu istirahat Iya ya gitu ya. betul. Karena kan kalau kita scroll terus nggak tidur. Iya. Jadi Tapi ternyata gitu. kalau Kak Kevita ini merasakan ya, kalau dulu kan mulai dari kecil itu kan sudah mulai terbiasa dengan pola hidup sehat, ya Ya. kan. Latihan teratur, makan teratur, istirahat teratur, meskipun dengan porsinya masing-masing gitu kan. Ya. Meskipun pada saat puncak menjadi atlet itu porsi latihannya mungkin nambah, tapi kondisi kita untuk istirahat itu tidak mengurangi kebugaran kita pada akhirnya gitu kan. Ya. Hingga sekarang menjelang purna ini gitu kan. Menjelang purna itu semua di mindset kita itu bahwasanya hidup sehat itu membuat tubuh kita jadi enak gitu. Iya benar. Ya. Kalau menurut Kak Kevita itu kan, apakah nanti ke depan itu bahwasanya apa yang sudah kita lalui bertahun-tahun ini untuk hidup sehat itu bisa dipertahankan, atau misalkan wah saya udah nggak jadi atlet berarti bebas, tidak ada perasaan kayak gitu gak sih? Kalau aku sendiri jujur, karena kan aku perempuan, Iya. aku tuh pasti nanti menikah, Amin. kan? Amin. Amin ya. Rabu bicara. Iya. Amin. Oke, Iya, amin. pasti kan nanti menikah, hamil, punya anak gitu. Amin. Terus kan suka ngelihat kayak ada orang-orang yang udah hamil melahirkan tuh dia badannya masih bagus. Nah, aku pengen kayak gitu. Jadi ada motivasi ke situ tuh ada. Motivasinya berganti ya, Iya. kayak gitu ya. Pengen tetap badan bagus. Iya, pengen tetap badan bagus agar pasangan seneng gitu kan. Iya. Ya kan seperti itu Iya. motivasi. Oh ya, motivasinya berganti. Tapi intinya adalah tetap badan Hidup sehat bagus, tetap. hidup sehat. Kita pertahankan di situ. Karena Iya. kalau kita lihat tadi dari penelitian yang tadi gitu kan, bahwasanya banyak sekali anak muda yang mereka coba pakai, mereka menyalahgunakan narkotika itu kan karena gaya hidup mereka gitu kan. Iya. Tapi untuk menghindarinya itu cara yang sangat bisa kita lakukan itu adalah dengan cara pola hidup sehat. Seperti Kak Kevita tadi, kalau kita hidup sehat gitu kan, kita sudah terbiasa hidup sehat, itu otomatis kita akan bergaul dengan orang-orang yang sehat gitu kan. Iya. Lingkungan Ya kan. lagi. Saya tanya, pernah nggak nongkrong? Enggak, kalau dulu hanya pikirannya latihan Iya. gitu kan. Kalau pergaulan kita sehat, itu kita akan biasa melakukan hal yang sehat. Padahal tadi salah satu faktor penting orang menyalahgunakan narkotika itu adalah ajakan dari teman gitu kan. Jadi kalau kita sudah temannya baik gitu kan, itu kemungkinan akan meminimalisir ya ternyata. Meminimalisir. Dan sebenarnya yang paling berpengaruh ya kita sendiri sih mas. Kayak kan pasti ada aja yang ngajakin kayak gitu, ajakan-ajakan. Cuman dari kitanya sendiri emang mau nih kita udah ngebangun karir segininya hancur. Oke. Jadi dari diri sendiri sih sebenarnya juga ya. Sendiri ya. Iya. Dia udah latihan lama gitu kan. Masa mau hancur gitu aja. Cuannya nggak jadi dapat nanti. Ternyata sehat bisa dapat cuan ya. Bisa mas. Lumayan ya. Iya alhamdulillah. Ya, udah pensiun diri dong nih. Nggak pensiun dini, saya emang udah harus berhenti. Udah pensiun diri ya. Udah harus berhenti. Kalau misalkan masih bisa pun aku mau gitu. Cuman ya kan. Katanya aja nanti pon selanjutnya paling tuanya kelahiran 98, aku 97. Oke. Jadi udah nggak bisa. Pon 21 ya nanti. 23. 23 ya? Iya. Ya 23 nanti pon 23 itu kelahiran 98, sekarang bulan 7. 2024 ya mas? Iya, pon ke-21 kan? Iya pon 21 pon tapi ke-21 tahunnya tahun 2004. 2024 ya. Iya. Itu udah nggak bisa itu. Udah nggak bisa. Oke, dipaksa harus pensiun Udah dia. beres. Oke, Kak Evita ini boleh pesan buat sobat smart semua.
ternyata gini, apa yang Kak Kevita alami gitu kan, apa yang Kak Kevita rasakan atau jalani selama ini, bahwasanya kita pola hidup sehat itu membuat pikiran kita menjadi sehat gitu kan. Kita bisa bergaul di lingkungan yang sehat, dan kita bisa kalau Kak Kevita tadi cerita bahwasanya pernah sih ada yang ngejak nongkrong, pernah sih ada yang tapi kita bisa ngomong ke mereka, oh nggak bisa, aku ada latihan dan sebagainya. Jadi kalau dibilang itu adalah satu hal yang asertif itu kan. Boleh dong pesan kepada sobat smart semua, yuk kita sebagai anak muda sebenarnya kita bisa hidup sehat gitu kan. Kita bisa mulai dari sekarang, kita bisa menjalani itu semua gitu kan. Dan ternyata hidup sehat itu ada cuannya juga nantinya gitu kan. Boleh dong ke sobat smart semua ya. Ya, jadi buat sobat smart ya. Ya. Buat sobat smart, kita tuh harus tahu kalau badan kita itu aset. Kalau badan kita sakit, ya kita nggak bisa ngelakuin hal yang sebenarnya kita bisa lakuin gitu. Kalau kayak demam, kalian paling bisanya tiduran kayak gitu-gitu kan. Jadi harus diingat kalau badan kita itu aset yang paling penting kayak gitu. Jadi apalagi masih muda, banyak hal positif yang bisa dilakuin buat masa depan kalian nanti, yang bisa ngejamin masa depan kalian nanti. Jangan sampai ngerusak badan sendiri, ngerusak masa depan kita sendiri gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Kevita. Oke, jadi gitu ya sobat smart semua, badan kita itu aset, semakin kita sehat semakin cuannya banyak gitu. Buat sobat smart semua, yuk mari War on Drugs, speed up, never let up. Ayo.